kasih. Izin. Pak Alimuddin dulu tadi. Sudah. Silakan Pak Alimuddin. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Bapak Menteri Agama, Pak Wakil Menteri Agama yang saya hormati, Pak Kepala Badan Haji dan Wakil Kepala Badan Haji beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa atensi dari teman-teman Komisi 8, tapi secara keseluruhan dari pemaparan Pak Menteri Agama, kita dapat melihat ada upaya-upaya dan langkah-langkah maju yang sudah dilakukan, sedang dan akan dilakukan dalam kaitannya dengan memperbaiki dan membenahi pelayanan haji kita di tanah air. Pada kesempatan ini Pak Ketua dan teman-teman Pak Menteri Agama, ada satu poin saja yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan pelayanan embarkasi haji. Tadi juga sudah disampaikan dan kaitannya dengan pelayanan embarkasi haji, Pak Menteri, pemerintah daerah dan rakyat Provinsi Maluku menitip salam buat Pak Menteri dan jajaran bahwa di Maluku pada tahun 2024 kemarin itu diterapkan embarkasi haji antara, dan penerapan embarkasi haji antara di Maluku itu sangat membantu masyarakat kita di Maluku, terutama jemaah haji, karena soal rentang kendali kita letak geografis kita di Maluku. Perjalanan haji dimulai dari titik nol, dari desa sampai ke kota Ambon itu menelan waktu, sampai ke Arab Saudi, ke Tanah Suci itu bisa menghabiskan waktu 10 hari kurang lebih. Karena itu dengan diterapkannya embarkasi haji antara di Maluku di tahun 2024 itu sangat membantu masyarakat kita. Karena itu lewat kesempatan ini kita minta sebagai wakil dari Maluku, kita ingin Pak Menteri di tahun 2025 ini embarkasi haji antara di Maluku itu bisa tetap diterapkan. Kita memang sedang berupaya untuk meningkatkan embarkasi antara menjadi embarkasi haji penuh. Tapi kita juga tahu bahwa kita masih butuh banyak sekali persyaratan, termasuk landasan bandara kita juga harus diperluas. Karena itu Pak Menteri di kesempatan ini, di tengah masih minimnya sarana dan prasarana kita, termasuk yang paling penting dan mendesak juga adalah soal aula yang representatif, aura keberangkatan haji kita yang representatif. Karena itu soal kekurangan kita, insya Allah kita akan koordinasikan dan kita akan komunikasikan dengan Kementerian Agama dan juga pemerintah Republik Indonesia. Tapi yang paling penting kita minta hari ini adalah di tahun 2025 ini penerapan embarkasi haji antara itu masih, saya kira sebagai kado tahun baru Pak Menteri buat masyarakat di Provinsi Maluku. Saya kira itu Pak Menteri. Pak Ketua, satu poin saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Husanim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 8 yang kami hormati, Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri yang kami hormati, Bapak Kepala BP dan Wakil Kepala BP Haji yang kami hormati, segenap jajarannya, para anggota Komisi 8 yang kami cintai. Pertama-tama yang ingin kami sampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun yang akan datang ini hendaknya menjaga yang sudah berjalan dengan baik, kemudian memperbaiki yang perlu diperbaiki. Kemudian lagi kami tadi sepakat dengan Pak Nana dan Bu Seli tentang masalah komposisi antara BPIH yang dibebankan kepada jemaah haji dengan nilai manfaat, Pak. Kami setuju seperti komposisi yang awal, yaitu 40% ditanggung oleh nilai manfaat, Pak. Karena apa? Sesungguhnya bahwa BPKH ini diberi tugas untuk mengelola keuangan haji untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk kembalinya kemanfaatnya kepada jemaah haji juga. Dengan demikian, kalau memang 40% itu dibebankan nilai manfaat, nanti beban masyarakat agak berkurang. Kemudian lagi yang menjadi permasalahan di Kakanwil atau di daerah-daerah terkait anggaran operasional haji, Pak.
bahwa haji ini menganut kalender hijriah, sedangkan di Pakanwil Kementerian Agama itu menggunakan kalender Masehi. Jadi sering tidak sinkron, ini perlu diperhatikan. Yang kedua, terkait barang milik haji. Nah, sampai sekarang belum ada format penghapusan. Maka banyak barang milik haji yang sudah tidak punya nilai buku dan manfaat, tapi tidak bisa dihapus. Ini juga menjadi beban. Terkait porsi haji reguler, Pak. Ini Jawa Timur ini hendaknya diberi persentase kuota yang lebih besar, Pak, karena waiting list di Jawa Timur ini termasuk yang panjang dibandingkan beberapa provinsi yang lain. Dan ini juga untuk koreksi kita bersama, untuk Komisi 8 dan juga dari Kementerian, bahwa pengumuman kuota dan BPih ini bisa lebih awal, Pak, sehingga persiapan juga bisa lebih maksimal. Kemudian untuk istitoah, dari pengalaman yang telah kita alami, Pak, tahun 2023 dan selanjutnya, bahwa penerapan istitoah yang ketat ini insya Allah akan bermanfaat, Pak. Pengalaman 2023 banyak yang memaksakan jamaah haji lansia yang tidak istitoah secara fisik, ini dipaksakan pelunasan, kemudian berangkat di sana, pendamping waktu itu juga dikurangi. Kemudian petugas haji saya kira tidak mungkin bisa melekat 24 jam ketika orang tersebut sudah tidak mampu apa-apa lagi ketika menjalankan ibadah haji itu. Maka dari itu, untuk pengetatan nilai istitoah kesehatan fisik ini supaya bisa dipertahankan. Kemudian lagi yang telah terjadi di wukuf atau mabit di Mina, Pak. Pengalaman kami banyak sekali kejadian yang mana ada satu kloter yang konsumsinya terhambat, Pak. Belum terhan makanan ini supaya bisa diatasi lebih awal. Dan juga tentang kreditnya jumlah, Pak, antara kapasitas dengan jumlah ini tidak seimbang dan itu harus diperhatikan dan perlu dicari titik permasalahannya. Apakah ini karena ada rombongan liar yang masuk ke sana, atau apa itu yang perlu harus dipelajari, Pak. Kemudian lagi tentang zonasi, Pak. Zonasi antar daerah ini saya kira layaknya tetap dipertahankan supaya mempermudah koordinasi. Zonasi orang Jawa Timur berdekatan hotel-hotelnya dengan orang Jawa Timur dan seterusnya. Ini sangat penting sekali. Kemudian kalau kemarin ada usulan semacam masalah wukuf di Mina, Pak. Kalau memang ada wukuf di Mina, ini ada wukuf di Mina Kodim, ini sangat bersyukur sekali, Pak, kalau memang itu berita itu betul-betul ada. Namun kemarin ada semacam usulan solusi, pengalaman bagaimana kreditnya mabit di Mina, Pak, sehingga ada sebagian yang secara kreativitas sendiri untuk tanazul, Pak. Nah, kemudian kemarin kita juga sempat membicarakan ini di Komisi 8, ada usulan tanazulnya dikoordinasikan. Ini memang solusi yang terbaik apabila memang hotel-hotel yang ditempati para jamaah haji ini yang dekat dengan Jamarot. Namun yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita tanazul, ini kan jamaah haji punya kewajiban mabit di Mina. Berarti artinya jamaah haji yang tanazul di hotel ini harus mabit di sekitar Jamarot. Permasalahannya, Pak, di sekitar Jamarot biasanya orang-orang yang mabit yang liar itu selalu oleh petugas pemerintah Saudi biasanya selalu diusir terus, Pak. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Kalau memang mabit di Mina itu adalah mu'zamul lail, berarti harus 6 jam. Kalau toh nanti jamaah yang tanazul ini yang jumlahnya banyak, apakah kira-kira bisa memberi solusi ini, Pak? Ya, itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi yang perlu kami tekankan bahwa sesuai dengan apa yang
disampaikan oleh Bapak Menteri Agama, dan juga kemarin kita ketemu dengan para jamaah haji cadangan, kita sampaikan juga akan ada penurunan biaya haji. Maka untuk mensiasati penurunan jamaah haji ini, komposisi daripada BPIH yang ditanggung oleh jamaah dengan nilai manfaat 60-40%. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini dulu ya. Tadi Gerindra sudah, Demokrat sudah, PKB sudah. Ini PKS dulu Pak Aswini. Terima kasih pimpinan izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Asweni, SPD Dapil Sumatera Selatan 2. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 8 semuanya. Yang kami muliakan Menteri Agama, Wakil Menteri, serta seluruh jajaran Dirjen dan Direktur yang hadir. Kepala BP Haji dan Wakil Kepala BP Haji. Mengucapkan selamat, ada pelantikan katanya hari ini. Sudah bertambah lagi pasukan BP Haji. Termasuk di Kementerian Agama juga Pak, ada banyak, saya lihat ada pelantikan pejabat baru di Kementerian Agama. Mudah-mudahan ini menopang kemajuan, lebih maju lagi Kementerian Agama ke depan. Hadirin rapat yang saya muliakan, kami ini masa reses, tapi kami karena kewajiban kami datang ke sini Pak, ya, untuk hadir di gedung kita ini, seizin pimpinan DPR, demi kemaslahatan orang banyak. Dan kita datang ke sini reses kemarin, kami banyak menerima masukan masyarakat. Saya yakin anggota Komisi 8 bahkan seluruh anggota DPR RI ini mungkin banyak yang mereka menunggu berapa besar biaya yang akan mereka store tahun 2025 ini. BP ya namanya, unsur BP-nya. Karena BPIH itu ada dua unsur, ada BP dan nilai manfaatnya. Jadi kalau tahun lalu kita semua dengan komposisi 60-40%, 60 BP yang ditanggung oleh jamaah, 40% nilai manfaat, itu masyarakat peserta jamaah haji membayar 56 juta, alias mereka sekitar 31 juta untuk pelunasan. Ya. Nah tahun ini dengan biaya yang sama, ONH-nya 93 jutaan, tetapi karena komposisi tadi berubah, BP dan nilai manfaat jadi 70-30, masyarakat jadi membayarnya adalah 65 juta, alias naik sekitar 9 juta per jamaah. Itu kalau sampai berita ini keluar ke konsumsi publik, saya pikir ini agak menggemparkan juga ini. Ya. Harapan masyarakat ini dengan Bapak Presiden kita yang baru, ini ada perubahan, ada perhatian yang lebih kepada masyarakat, kepada ini. Justru hadiahnya adalah kenaikan setoran mereka naik 9 juta 2025 ini. Nah tadi yang saya garis bawahi betul dari penyampaian paparan Pak Menteri adalah prinsip efektivitas dan efisiensi untuk operasional haji tahun 2025 ini. Ini saya catat betul itu. Efektivitas, efisiensi dan efektivitas. Nah untuk itu kami karena tidak masuk di panja, kalau fraksi PKS ini sudah jelas, sudah ditentukan kapoksi kami yang akan masuk di panja, tapi kami titip saja untuk semua pimpinan dan anggota panja nanti memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas ini. Saya mengharapkan justru bukan naik 9 juta biaya pelunasan dari jamaah, tetapi malah turun sekitar 10 sampai 9 juta itu dari tahun sebelumnya. Gimana caranya? Karena memperhatikan efisiensi dan efektivitas, kita bikin satu perubahan yang fundamental untuk haji 2025 ini. Kalau dapat dilakukan, kalau memungkinkan dari birokrasi ataupun sistem di pemerintahan di Saudi Arabia, Kementerian Haji Saudi Arabia dan seterusnya, dan tidak menyebabkan cacat dalam pelaksanaan haji 2025, karena saya perhatikan itu 221.000 nanti jamaah keberangkat haji, itu banyak juga PNS, para pejabat, ya, dan lain sebagainya. Nah ini gimana kalau 2025, saya titip panja ini ketua dan wakil ketua dan seluruh anggota panja nantinya, kita pangkas waktu durasi kita tinggal di Saudi Arabianya, baik di Makkah maupun kalau tidak bisa di Madinah, di Makkahnya yang kita pangkas.
berapa hari betul yang wajib untuk kita hadir di sana sehingga haji itu sah. Jadi kalau memungkinkan, ini memang agak revolusioner ya, karena tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Namun kami menyarankan untuk meringankan beban jamaah haji, kita pangkas waktunya dari 41 hari misalnya menjadi 31 hari. Karena itu dampaknya banyak karena termasuk pendamping haji daerah, pendamping haji dari pusat dan seterusnya, itu operasionalnya itu kan ada uang sakunya per hari berapa. Itu bisa berkurang juga operasionalnya. Nah, sehingga kita harapkan 2025 pelaksanaan haji sah, syukur-syukur semuanya hajinya mabrur, tapi mereka biayanya bisa lebih murah. Ini saya titip kepada Panja. Sekaligus kami permohon kepada itu dipertimbangkan menjadi perhatian dari Bapak Menteri dan Bapak Wakil Menteri dan beserta jajaran. Kita mulai 2025 kita pangkas waktu perjalanan hajinya, sehingga untuk hotelnya, untuk konsumsinya dan sebagainya itu operasional lain itu bisa diturunkan dari tahun kita sebelumnya. Karena mengingat kondisi ekonomi kita dan sebagainya. Saya titip kepada Panja untuk pada ini, karena kami tidak ikut di Panja, untuk ini dibahas secara mendalam dan serius. Kalau memungkinkan kita membuat satu terobosan tahun 2025 ini sebagai hadiah dari Bapak Presiden untuk rakyat Indonesia yang berangkat haji tahun 2025 ini, sehingga citra Bapak Presiden semakin baik. Ternyata benar-benar Pak Presiden Prabowo bisa membuat terobosan-terobosan, bukan hanya dalam 1-2 bidang, bukan hanya pangan, bahkan berangkat haji pun bisa lebih murah lagi. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota dan Bapak Menteri, Wakil Menteri, Bapak Kepala BP Haji dan Wakil Kepala BP Haji serta seluruh jajaran. Hadirin sekalian, kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dulu ke Pak Wahidin Halim. Terima kasih pimpinan dan sahabat-sahabat anggota DPR Komisi 8 yang saya hormati, Pak Menteri dan jajarannya. Yang pertama, saya tidak begitu paham seluk-beluk perhajian karena saya baru di Komisi 8 tahun ini. Tapi kesan masyarakat yang bisa saya tangkap bahwa pelaksanaan haji kemarin cukup bagus, walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hanya sekedar informasi saja saya sampaikan bahwa ketika kami reses kemarin, banyak masyarakat karena kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja, angka 53 juta saja mereka sudah banyak mengundurkan diri. Mereka datang bahwa kami tidak sanggup, terutama yang mereka usia 50-60 tahun, dan tadinya mengandalkan dari jual beli tanah, tapi tanah sekarang nggak laku. Di mana-mana ya, tanah itu nggak laku. Jadi saya mohon jalan keluarnya bagaimana ketika mereka mengundurkan diri. Apalagi setelah mereka tahu informasi yang sekarang menjadi 65 juta. Sekarang beban ekonomi masyarakat semakin berat dan kita prihatin tentang itu. Walaupun semangat untuk berangkat haji saya kira luar biasa. Dan ini mohon menjadi pertimbangan dari Kementerian Agama. Apakah itu akan dikurangi atau ditambah? Tapi yang pasti bahwa pelayanan haji harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Yang kedua, saya ingin maksimalkan asrama haji yang ada di Tangerang. Dibangun 60 miliar tahun lalu, dikorupsi 3 miliar yang belum dikembalikan berdasarkan pertemuan BPK. Tapi saya lihat kesiapannya belum maksimal. Kemarin kita lihat lapangan. Apakah bisa dimaksimalkan atau dimasukkan tahun ini? Ini sekedar informasi saja menjadi perhatian Pak Menteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir Pak fraksi, Pak Sigit apa Pak Saiful Nuri? Ada Pak Saiful? Ya terserah, mau Pak Sigit atau kita Gus Ipul. Silakan Gus Ipul. Ini karena Kapoksi jadi Gus Ipul. Padahal lebih paham Gus Ipul. Baik, izin Pak Ketua, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, pimpinan Komisi 8, rekan-rekan, Pak Menteri, Pak Wamen, beserta seluruh perangkat kerja, teman-teman BP Haji. Izin Pak Ketua, Pak Menteri, kami pendek saja, hanya mungkin menguatkan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan. Kebetulan kami masih dalam proses pelaksanaan reses di Dapil, dan memang terkait haji ini menjadi poin yang menarik, menjadi isu yang boleh dikatakan menjadi perhatian.
apalagi dengan statement Puang Menteri kemarin di berbagai media bahwa insya Allah pembiayaan haji ini akan lebih murah gitu. Nah, statement Pak Menteri itu tentu kami tidak paham dampaknya ke internal Kemenak, tapi ke kami baik sebagai pribadi, baik sebagai anggota Komisi 8 ini cukup banyak mendapat respon dari berbagai lapisan masyarakat, kira-kira begitu. Kawan-kawan, ya, teman-teman yang ada di dapil, gitu, semuanya mempertanyakan hal tersebut. Nah, tentu pendalaman diskusi ini akan kita lanjutkan di Panja. Tapi sebagai awal, melihat dari apa yang dipaparkan oleh Kementerian Agama hari ini, Puang Menteri, ini agak kontradiktif dengan apa yang disampaikan di di media-media yang ada gitu. Nah, saya kira di rapat ini tentu kan belum ada kesimpulan gitu. Nah, pasti pendalaman akan berjalan. Jadi Pak Menteri dan teman-teman Kemenak menguatkan saja dari teman-temannya lain, kira-kira seperti itu. Nah, untuk BP Haji, nah saudaraku Dhanil, ini kemarin saudaraku Dhanil luar biasa, ini koordinasinya terus menginformasikan kepada kami langkah-langkah BP Haji. Apakah nanti tahun depan misalnya BP Haji secara utuh gitu yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan haji, ini mohon menjadi pelajaran atau poin-poin yang sangat penting untuk menjadi perhatian BP Haji, karena dalam proses pelaksanaan haji di 2025 ini tentu menjadi frame atau kacamata dari BP Haji agar pelaksanaan insya Allah di 2020 nanti BP Haji sudah memahami betul apa hal-hal yang kemudian menjadi catatan-catatan khususnya dari kawan-kawan Komisi 8 yang notabene mewakili masyarakat. Jangan sampai disangka Komisi 8 ini hanya mewakili pribadi. Kami ini mewakili dari berbagai dapil yang ada di Republik ini gitu. Dan suara-suara itu kami suarakan di sini, kami sampaikan di sini. Nah, yang kami sampaikan ini pesan daripada teman-teman yang ada di dapil. Jadi BP Haji tentu semua hal harus diperhatikan apa yang dilaksanakan atau apa yang menjadi catatan dalam pelaksanaan haji tahun depan di 2025. Saya kira itu saja Pak Ketua. Gus Ipul ada yang kurang? Cukup ya, saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebagian yang disampaikan oleh para anggota ada yang menjadi materi pembahasan di Panja. Baik itu skenario pelaksanaan ibadah haji maupun terkait pembiayaan BPIH yang terkait dengan BPIH maupun nilai manfaat. Apakah dengan seperti itu kita cukupkan dari anggota? Nah, ya kalau dibuka Bu Ina ada Bu Husni, Pak Husni. Harus bicara? Ya udah silakan Bu Ina Amania. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan, wakil pimpinan, serta anggota Komisi 8 dan di sini Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri, Kepala Badan Pelaksana Haji dan juga Wakil Kepala Badan Pelaksana Haji beserta jajarannya. Saya hanya menambahkan sedikit Pak tentang masukan dari rekan-rekan semua atas arahan dari pemerintah bahwa maksud dan tujuan pemerintah menambah Wakil Menteri, Kepala Badan Haji dan Wakil Badan Pelaksanaan Haji tentunya adalah memperbaiki dan membenahi. Dan di sini saya garis bawahi karena komponen dari pelaksanaan haji kan tidak keluar dari yang itu-itu saja. Contohnya adalah penerbangan. Nah, di sini adalah penerbangan biasanya kita pakai Garuda, tetapi karena tidak ada pembanding atau beauty contest sehingga notabene banyak keterlambatan. Terus juga pelayanan, karena notabene adalah yang berangkat itu juga ada yang tidak pernah naik pesawat. Nah, tolong ini juga digarisbawahi karena di sini adalah kita langsung dengan Kepala Badan Pelaksanaan Haji. Tentunya pemondokan. Nah, pemondokan ini tadi Bapak sudah mengutarakan harus ada DP. Kita akan setuju karena tidak jaraknya itu pasti akan tidak jauh, tetapi juga harus diperhatikan
komponen-komponen yang ada di hotel. Contohnya air panas, air dingin. Ada kejadian air dinginnya itu mati, semuanya air panas, Pak. Jadi mohon ini menjadi konsentrasi karena yang berangkat itu enggak teenager, banyakan lansia. Nah, terus kedua, transportasi. Pasti itu, Pak, transportasi, konsumsi dan layanan. Transportasi di IJJ yang paling dalam masjid sholawat, tolong kendaraannya ini dikasih bendera Indonesia. Karena kebanyakan, saya kebetulan dipindahin dapil Jatim 3, Pak, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Ini banyak yang nyasar, Pak. Karena kemarin saya didukung banyak pesantren-pesantren yang notabene juga tahun 2024 itu berangkat haji yang keleleran. Keleleran itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya, pokoknya itu. Ya, pokoknya keleleran lah. Ya. Nah, dia masuk, Pak, di masjid-masjid di bis-bis yang menurut jamaah ini adalah pokoknya yang bis ada tempat duduknya itu adalah bis dia untuk ke Masjidil Haram atau untuk balik. Ternyata itu bis yang lain, terus akhirnya disuruh keluar lagi, Pak, sehingga ada yang didorong-dorong keluar. Nah, ini saya mohon digarisbawahi, kalau umpama ada bendera Indonesia tentunya itu lebih memudahkan. Nah, konsumsi jangan diambil rata, Pak, karena di sini kita ramah lansia. Saya orang yang selalu ke maktab-maktab, Pak. Pada waktu itu Kanwil dia jam 6, jam setengah 6 saya suruh keliling, Pak. Nah, di situ saya melihat ayam itu goreng terus, Pak. Jadi kalau umpama orang tua tuh pasti bisa ambilnya, Pak, goreng terus. Jadi saya mohon itu diperhatikan. Memang hal sepele apa begitu, tapi menurut saya itu bukan sepele, Pak, karena berangkat haji itu perlu fisik yang baik untuk nanti pada waktu wukuf. Dan kalau umpama dari hari pertama, kedua, ketiga dan dia numpuk, akhirnya kesehatannya akan terganggu. Jadi mohon di sini sudah dilengkapi oleh pemerintah supaya untuk membenahi dan memperbaiki. Dan layanan, Pak, tadi sudah disebutkan oleh Pak Nanang sedikit. Bu Ina, ini sudah keempat ini. Tadi ya, janjinya dikit. 1. Sebentar, Pak, ini penting, Pak, layanan. Jadi harus ada petugas haji yang bisa sedikit aja bahasa Arab, Pak. Karena kalau enggak ini membebani jamaah yang kesasar. Bapak belum pernah kesasar karena saya di dapil saya, Pak, itu ada 25 yang kesasar, Pak. Nah, oleh sebab itu semuanya ditanya nggak tahu. Jadi saya mohon ini digarisbawahi. Di sini ada Kepala Badan Pelaksanaan Haji, Pak. Jadi saya senang dengan pemerintahan ini sudah ada wakilnya Menteri Agama sehingga bekerjanya lebih ringan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Ini penting kan ini? Apakah dipanja? Penting. Itu tadi yang disampaikan Bu Ina juga dipanja itu. Ya, baik, saya perpanjang dulu menjadi 12.30. Ya, silakan Bu Madalena. Ya, Pak Usti terakhir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 8, yang saya hormati Pak Menteri, Wakil Menteri, Dirjen PHU, beserta seluruh jajarannya, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang sama-sama saya hormati. Jadi kenapa tadi saya agak ngotot ke pimpinan untuk diberikan kesempatan berbicara walaupun 5 atau 10 menit, jadi mungkin apa yang kita sampaikan ini akan menjadi kajian lebih dalam lagi untuk jajaran Kemenak nanti sebelum masuk pembahasan panja nantinya. Itu maksudnya pimpinan. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi ada beberapa poin juga yang mempertegas beberapa pandangan teman-teman sebelumnya. Jadi begini Pak Ketua, Pak Menteri, kemarin saya melihat di media memang itu sangat viral sekali, khususnya kami di Dapil 1, apalagi ketika kemarin kami pas turun reses, dan hampir di setiap kegiatan reses kami masyarakat selalu menanyakan hal yang sama, yaitu bagaimana tentang kemungkinan
kenaikan atau penurunan biaya haji untuk tahun 2025. Apalagi masyarakat bisa melihat secara langsung bagaimana waktu itu Pak Wamen beserta Pak Menteri yang walaupun secara awal telah menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada penurunan biaya haji di tahun 2025. Tetapi kemarin setelah sampai di Jakarta dan saya dikirimin draft oleh PA saya dan saya membaca usulannya, saya terus terang agak kaget dan agak sedikit kecewa. Kecewanya dalam artinya seperti ini. Jadi setelah saya baca, jadi dari data yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, sesuai juga dengan data yang kami terima, yaitu biaya haji tahun 2025 itu sebesar Rp93.389.684. Jadi lebih murah judulnya, 20.000 dibandingkan dengan tahun 2024 dengan pembagian 70-30. 70% akan dibebankan ke jamaah, yakni sekitar Rp65.373.708 dan 30% diambil dari nilai manfaat, yaitu sebesar Rp28.016.906. Sedangkan biaya haji Pak tahun 2024 sebesar Rp93.410.000 dengan pembagian 60-40. 60% yang dibebankan ke jamaah tahun 2024 sekitar Rp56.040.000 dan 40%-nya diambil dari nilai manfaat sebesar Rp37.360.000. Jadi ada kenaikan beban jamaah di tahun 2025 ini yang diusulkan oleh Kemenak, yaitu lebih kurang Rp9.334.000. Jadi biaya haji ini bukannya turun menurut saya, tetapi naik. Secara penerapan memang judulnya turun, yaitu sekitar 20.000, tetapi beban ke jamaahnya naik. Untuk mengukur naik turunnya biaya haji, itu masyarakat tidak tahu BPIH Pak Menteri. Masyarakat tidak tahu nilai manfaat. Yang masyarakat tahu itu berapa banyak nilai yang harus mereka tambahkan, berapa nilai yang harus mereka bayarkan untuk melakukan pelunasan terhadap biaya haji ini. Ya kenapa? Karena nilai 9,3 juta ini sangat besar sekali buat masyarakat kami, khususnya di Dapil NTB 1. Mungkin buat Pak Menteri beserta kita ada di Komisi 8 angka segitu kecil, tetapi buat masyarakat itu sangat besar sekali manfaatnya. Kemudian usulan saya Pak Menteri yang kedua. Jadi ini mungkin hanya subjektif pandangan saya, tetapi mungkin ini bisa dijadikan kajian-kajian kita ke depannya. Terkait yang pertama, yaitu komponen dari nilai manfaat dana haji. Yang pertama yaitu masa tinggal haji jemaah di Arab Saudi. Kemudian yang kedua, jumlah makan di Madinah dan Mekah. Dari dua komponen ini, saya ingin menyampaikan pendapat Pak Menteri. Secara durasi, jumlah hari pelaksanaan haji itu kan lebih kurang 40 hari. Dari pas waktu berangkat dan perginya. Kira-kira memungkinkan enggak? Ada kajian lebih khusus lagi, misalnya dikurangin waktunya menjadi 30 hari ataupun 35 hari. Jadi bukannya niat kami untuk mengurangi waktu ibadah jamaah haji di tanah suci, tetapi dalam rangka mempertimbangkan kenapa semakin tahun itu biaya haji semakin naik. Jadi mungkin solusi-solusi ini berdasarkan kajian-kajian akan bisa kita lakukan. Mungkin seperti itu masukan dan saran saya. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir ya dari Pak Anggota. Soalnya Pak Husni ini susah kalau nggak dikasih. Soalnya kita mendarat ke dapilnya dulu. Ya silakan Pak Husni. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan seluruh jajarannya, Bapak BP Haji Republik Indonesia, pimpinan Komisi 8 dan seluruh jajarannya. Singkat saja Pak Menteri, tentunya kami dari fraksi Gerindra mengapresiasi apa yang Pak Menteri sampaikan bahwa terjadinya penurunan biaya ibadah haji, dan juga kami juga menyetujui tentang booking area untuk masyair. Di sini Pak Menteri, saya melihat penurunan yang signifikan dari paket layanan masyair nih, lebih kurang 10%. Ya, lebih yang periode lalu itu 4.567, sekarang kira-kira 4.170 real. Namun di satu sisi lagi kami melihat bahwa biaya penerbangan itu tidak ada turun sama sekali. Secara perbedaan dari mata uang itu cuma $12 turun, $12.
antara 2024 ke 2025. Di sini banyak sekali yang bisa kita turunkan ya Pak Menteri. Pertama 30% komponen daripada biaya haji itu adalah dari aftur. Dan alhamdulillah hari ini Garuda itu beli afturnya ngutang ke Pertamina. Kita punya BPKH yang mungkin kita bisa desak bayar di depan supaya biaya yang 30% itu bisa turun signifikan, dan alhamdulillah 28% lebih mahal aftur kita di dalam negeri daripada di negara yang lain. Kemudian ya namanya kita dikasih waktu singkat ya sama pimpinan. Kemudian Pak Menteri, itu kita bayarkan biaya jamaah, mereka menabung di awal itu 25 juta. Kalau ditambah menjadi pelunasan 65 juta, berarti ada 40 juta yang harus ditambah. Itu lebih kurang 160% penambahannya Pak Menteri. Biasanya rata-rata itu 100%. Coba nanti kita, tentunya nanti Panja akan mencari solusi bagaimana supaya bisa turun dari angka 40 juta tersebut. Ya, salah satu komponen itu yang kita punyai setiap jamaah kan ada virtual account yang mempunyai nilai yang berbeda-beda menurut daftar tunggu masing-masing daerah setempat. Kemudian tadi ada teman saya mengatakan tentang bus salawat. Pengalaman ini Pak Menteri, 2023 lalu itu bus salawat dibikin omprengan itu Pak Menteri. Stiker Republik Indonesia, lambang Garuda dicopot. Mereka cari, ya supir-supir itu banyak cari makan di jalan-jalan. Itu menjadi sebuah catatan penting itu Pak Menteri, supaya bagian yang mengurus transport itu betul-betul memang dia kawal itu. Kalau misalnya satu tempat disediakan 10 ya 10, kita tiap hari harus hitung keluar dan masuknya. Kemudian Pak Menteri Agama, kemarin saya kebetulan sama Bu Seli ketemu dengan Menteri Kesehatan. Jadi Menteri Kesehatan mengatakan pada tahun 2023 ya, tingkat meninggalnya jamaah haji kita itu termasuk tinggi. Alhamdulillah 2024 itu turun. Waktu itu kan ada istilahnya jamaah haji ramah lansia. Jadi memang tadi banyak teman-teman mengatakan tentang istitoah kesehatan. Ada ancaman dari Kementerian Kesehatan Saudi Arabia, apabila tingkat yang meninggal jamaah haji kita tetap tinggi, insya Allah asuransinya akan dinaikkan. Jadi tolong Pak Menteri, hal seperti ini kita kawal sama-sama, bahwa kalau memang dia tak lewat kesehatan, ya sebaiknya ditinggalkan, karena ini akan berefek kepada jemaah-jemaah biaya haji yang nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi yang namanya asuransi. Terima kasih pimpinan, cukup sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tinggal dari meja pimpinan. Ada yang daftar nggak ini? Saya berupaya diam saja supaya tidak daftar, ternyata langsung Pak Bidin Fikri, saya daftar. Silakan Pak Bidin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 8, Pak Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala jajaran Kementerian Agama, rekan-rekan anggota Komisi 8 yang kami hormati. Saya mulai dari itikat baik dari Pak Menteri yang menyampaikan bahwa biaya ibadah haji tahun ini akan turun. Tentu masyarakat luas menyambut dengan gembira, walaupun angkanya belum tahu berapa. Tapi ini adalah itikat baik dari Pak Menteri
yang sudah disampaikan. Tiba pada masa rapat ini, ternyata pernyataan Pak Menteri dalam ini mewakili pemerintah ternyata tidak turun. Kalau tahun lalu 93.410.286 rupiah tahun lalu, tahun sekarang 93.389.684 tahun 2025. Komposisinya berbeda. Jadi kalau dilihat dari yang dibayarkan oleh jamaah itu naik. Artinya apa? Itikat baik pemerintah melalui Menteri Agama tidak tertulis di sini. Kalaupun mau agak turun, ya turunlah 20.000 lah begitu ya. Ya kalau dihitung itu 20.601 rupiah. Kalaupun itu dikategorikan turun dari total nilai biaya jemaah, ya BP-nya. Nah, tentu ini kita Komisi 9 nanti di Panja. Komisi 8 di Panja nanti. Ini sudah tergantung DPR ini. Tergantung kita. Mau turun atau ikut pemerintah. Kan begitu Pak Ketua. Nanti di Panja kita bahas ini. Karena pemerintah bocor ya. Sini Pak. Pak, sini aja Pak. Terus. Kenapa tuh? Iya, rekaman. Jadi tergantung kita nih DPR. Mau turun atau tidak. Karena pemerintah sudah mengajukan nih. Tidak turun. Nah saya kira di Panja nanti itulah kita bangun kesepakatan baru Pak Menteri. Ya, karena apa? Pejabat publik itu yang dipegang omongannya. Kita saling menjaga. Mungkin ke depan di Panja kita bisa rembukan lagi lah. Hal mana yang bisa efisiensikan tanpa mengurangi pelayanan yang harus dilakukan. Misalkan contoh, itu kan ada manfaat untuk haji khusus. Itu 9 miliar. Saya kira haji khusus itu kan, mohon maaf dengan segala hormat, itu ya namanya khusus yang sudah diberi rezeki berlebih lah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang lain. Ya nanti tergantung kita. Jadi kita tenang saja teman-teman. Ya Komisi 8 di Panja nanti kita akan perdebatkan itu. Nah, ini yang paling ke depan. Ada juga minta persetujuan berkaitan dengan anggaran total 159.250.390 Saudi Arabian Rial. Untuk mendapatkan apa? First pay, first serve. Yang membayar duluan itu yang dilayani duluan. Kan ininya. Bahasa Inggrisnya first pay, first serve. Yang bayar duluan, manjar duluan itu yang dilayani. Kan begitu. Nah, jika mungkin tampilkan saja apa yang mau kita bayar awal itu apa, yang servis apa yang kita terima sebagai pembayar awal. Tentu dilayani awal apa dari pemerintah Kementerian Haji Arab Saudi. Misalkan soal lokasi gampang sekarang Pak. Pakai Google Earth aja, ini loh, tampilkan di sini. Ini loh, kita akan dapat wilayah sini. Bisa itu. Kalau pembayar kedua gimana? Oh, dapat ini di wilayah-wilayah ini. Dan seterusnya. Jangan kita membayar awal, tapi sebenarnya servisnya sama aja dengan pembayar yang lain. Karena tidak diinikan. Misalkan, apa ini yang dimasukkan itu? Penginapan, lokasi, apalagi itu.
Sampaikan aja. Nah itu nanti kalau tidak disampaikan dalam rapat kerja ini, nanti di panja, tolong disampaikan. Agar apa? Agar kita memang didahulukan. Jangan sampai kita sebagai apa pembayar awal gitu kan, panjerin awal, tapi kita di mereka juga dibujui apa dia. Kalau bahasa Jawanya itu dipermainkan lah. Nah ini saya kira soal angka ya nggak ada soal. Ya memang harus begitu. Memang dalam dunia bisnis kan selalu begitu. Siapa yang manjar duluan ya akan memberikan pelayanan lebih awal. Nah yang lebih awal itu apa yang diminta oleh kita dan apa yang disediakan oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Nah saya kira itu Pak Menteri. Mudah-mudahan kita Komisi 8 di panja nanti bisa lebih rinci untuk menjaga moral Pak Menteri yang sudah menyampaikan bahwa akan turun biaya haji. Ya kalau kita nggak cukup marah-marah aja Pak Ketua ini Pak Ketua. Ini kan kita ngurus umat ya. Ya harus ada kompromi, harus dibicarakan, enak gitu kan. Dan ini yang kita tunggu. Ya usulan pemerintah sudah kita terima dan nanti kita dalami di panja. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Masih adakah dari pimpinan? Cukup ya? Ya, silakan Pak Ansori. Baik Ketua, untuk menyingkat waktu, hormat saya kepada kita semuanya, langsung saja untuk penurunan biaya haji ini, apapun ceritanya, kita harus turunkan. Kalau usul saya sih sebenarnya 5 juta, atau kalau bisa lebih lagi gitu. Nanti akan kita bahas di panja gitu. Karena setelah saya perdalam, bahwa yang disepakati panja waktu itu, tahun lalu, itu 18 untuk catering 18 sampai 19. Yang dibayarkan di lokasi itu cuma 9 rial setengah ya. Kemudian Armusda itu yang disepakati itu 4.000 rial, yang dibayar 2.700. Kita kemarin pimpinan ke Saudi itu sudah langsung kita tanya kepada orangnya gitu. Itu bisa diturunkan gitu. Kemudian panja juga memanggil Garuda katanya bisa dia di bawah 33 atau bisa di bawah kurang lebih 30 juta gitu. Kenapa itu tidak kita sambut gitu? Itu aja udah 3 juta itu turun tuh dari Garuda itu. Kalau kita sambut gitu. Ya, apa kemauan mereka kita ikutilah. Apa maunya Garuda gitu. Apa mungkin pembayaran di awal sedikit, panjar atau apa gitu. Dan lain-lain lah. Saya kira nanti kita bahas di panja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Cukup ya, kita persilakan ke Pak Menteri yang berupa saran kalau materi yang akan dibahas di panja boleh nanti kita bahas Pak. Ya silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati, insya Allah saya sangat berbahagia ya diberi masukan yang sangat banyak dan itu nanti pasti akan menyempurnakan nanti wawasan kami ketika nanti mempersiapkan banyak hal, karena materi-materi yang banyak di sini adalah sebetulnya materi panja ya. Tapi ini sangat bagus buat kami. Namun demikian saya perlu juga memberikan konfirmasi dan jawaban beberapa hal yang paling banyak dibicarakan tadi mengenai statement pemerintah tentang akan ada penurunan. Jadi kalau boleh saya sampaikan terus terang, kemarin kami memang diminta hadir di istana ya, bicara dengan Pak Menseknek, kemudian Pak Sekap, Pak Dasko ya, juga kemudian kami hadir bersama Pak Kepala Badan dan menyampaikan pesannya Bapak Presiden bahwa sama obsesinya Bapak Presiden kalau bisa biaya haji tahun ini diturunkan. Jadi saya kira harapan kita sama semuanya. Di depan kami dicegat oleh wartawan. Ya, saya memberikan jawaban-jawaban yang normatif aja Pak ya, karena belum waktunya kita bicara tentang angka ya, karena belum ada panja. Ya, tetapi ya namanya wartawan, hanya Pak Wamen memberikan pernyataan
tahun ini akan turun. Tapi sebetulnya itu mutlaknya, itu muqayyadnya ada. Apa itu mutlaknya? Jadi obsesinya Pak Wamen menyampaikan ini akan turun dengan harapan kalau segala sesuatunya itu terpenuhi. Nanti Pak Wamen akan berikan penjelasan dari pernyataannya itu Bapak Ibu. Nah, tapi saya juga berikan pernyataan lain bahwa itu tergantung juga dengan banyak faktor, misalnya kurs dolar pada waktu itu berapa, kemudian juga jangan-jangan ada masalah-masalah tiba-tiba peristiwa sejarah yang genting, itu kan juga bisa memberikan kontribusi, apalagi ini kan belum panja ya, jadi angka finalnya itu adalah nanti setelah kita pembicaraan dengan DPR, tapi ya wartawan biasa lah Pak ya, menyampaikan apa adanya, tapi nanti itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Wamen. Mengenai hal ini Pak Nanang, saya mencatat semua, insya Allah ini berharga buat kami. Kekhawatiran bahwa para pendamping nanti itu malah banyak diurus. Karena obsesi mereka itu juga yang penting haji. Padahal mereka itu diminta untuk melayani haji. Maka itu kami bersama dengan Kepala BPH Pak, bahwa prioritas yang akan menjadi pendamping atau pendamping haji nanti ini adalah memang niatnya untuk mendampingi dan membantu jamaah haji ya. Dengan tesnya pun juga kita berusaha untuk melakukan tes yang sebaik-baiknya ya, sebatas kemampuan kami tentunya, dan insya Allah diawasi langsung oleh teman-teman yang kompeten. Kemudian ya nanti angka-angka itu saya bicarakan secara khusus. Bu Sally, Bu, terima kasih Bu. Jadi banyak sekali masukan buat kami juga nanti untuk menjadi penyempurnaan, misalnya bisa ziarah. Kami 2 hari yang lalu ya ketemu dengan Pak Menlu Pak. Saya mohon betul Pak Menlu dan juga Menteri Hukum HAM mengatasi persoalan-persoalan jamaah haji yang nginap, yang tadinya umrah tapi sampai menunaikan ibadah haji, dan itu menjadi sumber masalah banyak di pelaksanaan ibadah haji tahun lalu. Nah, kami bersepakat banyak hal, kami juga akan dalam waktu dekat ini lebih intensif bicara dengan Menteri Dalam Negeri, Bapak. Banyak hal sebetulnya ya. Jadi jangan ada pemalsuan identitas. Ya, misalnya suaminya meninggal, tapi kok tiba-tiba pendampingnya orang dari provinsi lain, satu kulit hitam, satu kulit putih. Itu ada semacam penipuan, dan bahkan Pak Tito mengatakan itu bukan penipuan biasa, itu sudah pidana tuh. Ada ancaman hukumannya. Jadi kami akan perketat siapa yang nanti akan menjadi pengganti terhadap almarhum atau yang tidak sanggup untuk membayar. Benarkah itu adalah muhramnya nanti akan datang yang akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Jadi ini kami pun juga akan bicarakan nanti lebih detail dengan Pak Menteri Dalam Negeri. Kemudian juga stay di Mekah ya, sama dengan ditanyakan juga yang lain. Kami juga bicarakan dengan kemarin kemungkinan apa yang bisa kita lakukan memperlama atau mempercepat stay-nya di Mekah. Kalaupun juga jumlah harinya tetap sama, tetapi kita bisa punya alternatif lain, tapi itu pun juga melalui persepakatan dengan bapak-bapak. Kami tidak ingin memutuskan sendiri ya. Bisa saja yang bikin mahal jamaah haji itu kan karena hotel dekat-dekat Mekah itu, dekat Ka'bah itu ya. Kalau kitab kuning yang kita lihat, misalnya di dalam kitabnya Ibnu Arabi itu, jadi ada riwayatnya begini Bapak. Ibnu Arabi itu bingung. Ada hadis yang mengatakan bahwa salat di Mekah itu 100.000 lebih utama daripada salat di luarnya. Bahkan ada riwayat 200.000. Nah, Ibnu Arabi ini seorang ulama, bahkan Imamul Aulia menurut istilahnya sebagian sufi. Dia ingin klarifikasi, dia ingin memastikan yang dimaksud 100.000 lebih utama itu salatnya itu di mana. Akhirnya di dalam riwayat itu, di dalam Futuhatul Makkiyah jilid 1 itu ada 4 jilid, ada versi 6 jilid kitabnya. Maka tiba-tiba Abu Bakar datang. Menjelma muncul di depan, di mukanya. Assalamualaikum ya Abu Bakar, redaksinya ada. Saya ingin tanyakan apa yang dimaksud hadis Nabi ini. Apakah 100.000 itu pelataran Ka'bah atau di kota haram? Lalu Abu Bakar menjawab, ketika Rasulullah menyampaikan berita itu kepada kami, bukan saja di pelataran Ka'bah ini, tetapi juga kota haram.
Ya, perbatasan Tanah Haram itu kan kalau kita masuk itu ada monumen Qur'annya itu. Ya, itu yang dimaksud Tanah Haram. Jadi tidak mesti harus kita sholat di depan Ka'bah dapat 100.000. Masjid-masjid di luar sepanjang dalam radius kota haram itu pun juga pahalanya sama. Nah, jika demikian halnya, maka kita bisa juga merekayasa. Ini bahasa saya di sini. Ya mungkin cukup 3 atau 4 hari di dekat-dekat Ka'bah, hotelnya mahal-mahal itu, tapi kita juga bisa menggunakan lapis-lapis luar hotel itu tanpa harus ke Ka'bah ya. Apalagi nanti kalau ada Wisma Indonesia di situ yang luas ya. Jadi ke depan kita harus bicarakan memang. Nah, atas dasar itu kita juga bisa menjadikan ini salah satu pertimbangan untuk menjadi faktor pengurangan terhadap jemaah haji, yaitu stay-nya di hotel berbintang di depan Ka'bah ya, tentu lebih mahal dibandingkan dengan di lapis luar ya. Nanti kangen-kangen itu kan bisa diangkut juga pakai bus ke Ka'bah, tapi tidak bisa setiap saat. Kalau Madinah lain karena kan mengejar Arba'in ya kan. Nah, kemudian anggaran masih tinggi. Saya akan bahas bagian terakhir. Nah, kemudian berapa jamaah yang harus bayar? Ini juga perlu dijelaskan. Kata Ibu tadi ya, nanti insya Allah. Lalu saya loncat dulu ke Pak Hasan Basri, Bapak. Ini orang tua kita punya pengalaman menjadi gubernur dan juga pengalaman lapangannya juga sangat banyak ya. Tentu ini menjadi perhatian buat kami, Pak. Misalnya murur tapi kok belum tengah malam, padahal kan harus al-mabit biminan, itu kan hadisnya tuh. Kalau nggak bermalam itu namanya bukan mabit. Banyak lewat jam 7 masih ada, baru saja maghrib mungkin ya. Jadi bahasa tradisionalnya bermalam itu ya lewat sholat isya lah kira-kira ke atas tuh. Ya, jadi bahasa populernya al-mabit itu ada, bahasa syariahnya juga ada. Nah, itu pun juga menjadi perhatian buat kami. Kriteria murur itu nanti seperti apa? Tapi kita lihat pemberangkatan lebih awal dari Arafah itu pasti tidak macet, apalagi menggunakan pengawal. Itu memang banyak terjadi, Bapak. Jadi sebetulnya baru saja salat maghrib lewat di situ ya. Nah, kalau itu dikategorikan sebagai murur, memang ada persoalan syariahnya. Tetapi juga bisa sebaliknya, sudah hampir subuh. Ya, apakah harus turun dari bus? Apakah harus formal, harus berbaring di tanah di situ baru disebut mabit? Sementara sudah subuh menjelang subuh, dan itu nanti juga akan mengganggu syariah itu. Jadi nanti ini PR kami selaku penyelenggara dan bersama Kepala Badan Pak, nanti kita harus mengukur ini. Sama juga nanti sekaligus menjawab pertanyaan tanazul, Pak. Tanazul itu pun juga ada risikonya loh, Bapak. Tapi juga ada manfaatnya banyak. Ya, kalau misalnya tidak macet dan hotelnya pun juga nanti di mana. Lalu makanannya seperti apa? Transitnya nanti sebelum pergi ke situ di mana, dan itu juga harus dilacak. Kami punya ada detail-detailnya secara mikro ya. Kami tidak sampaikan di sini, nanti insya Allah di panja nanti kami akan iarab itu, kami akan detailkan, Pak. Jadi kami tidak berada di sini, tapi menjadi perhatian kami. Kemudian istita'ah, bagus Bapak. Kami pun juga dari Kementerian Agama akan melakukan semacam pembacaan ulang ma'manal istita'ah. Ini madzhabul arba'ah, apa yang dimaksud dengan konsep istita'ah dalam mazhab 4, bahkan kalau perlu juga mazhab 5 yang Syiah itu. Jadi bagi kita istita'ah di sini, Pak, sebetulnya menurut saya pribadi banyak sekali jamaah kita itu enggak istita'ah tapi dipaksakan. Seolah-olah ada kepentingan tertentu yang membuat ayo ikut haji. Ya, jadi memprovokasi orang tuh haji harus menjual barang-barangnya. Nanti menjadi misalnya begini. Di Makassar nih. Kami punya penelitian. Sebelum haji, mereka itu petani betulan. Ada sawahnya. Tapi diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Bagus, haji aja. Nanti rezekinya bagus. Sawahnya dijual. Nah, setelah pulang menjadi petani penyewa tanah. Petani penyewa sawah. Dia sewa tanahnya kembali. Jadi ini ada faktor yang bisa kita juga teliti nantinya ya, bahwa justru dorongan untuk menunaikan ibadah haji walaupun di luar kemampuannya, tidak istita'ah, itu karena ada kepentingan juga. Jadi inilah yang saya juga sampaikan kepada ustadz-ustadz kita. Mari kita sepaham dulu apa yang dimaksud istita'ah.
selama ini kita tidak perbaiki definisi istita'ah, ya mati syahid kok kalau kita naik ke situ, sampai ke situ. Masuk surga langsung. Jadi siapa yang nggak mau haji? Jadi jual semua apa yang bisa dijual, nggak peduli anaknya seperti apa. Nah itu kan sebetulnya menimbulkan kemudaratan. Jadi walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi, itu mannya itu kalau ilmu balaga itu syurut itu man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi berbarengan dengan itu pun juga Bimas Islam juga harus terlibat dalam rangka mengurus Bimas haji ini. Mari kita perbaiki pengertian istita'ah, apalagi masalah kesehatan Bapak Ibu. Jadi kita jangan memberikan pembenaran untuk menunaikan ibadah haji sekalipun tidak memenuhi syarat sebetulnya. Bahkan juga yang punya banyak uang itu juga seolah-olah dibujuk-bujuk, enggak apa-apa, pahalanya banyak, gampang kok. Jadi jangan sampai kita mengedepankan koleksi untuk kita berangkatkan ke Makkah dengan kepentingan tertentu, akhirnya kita melanggar batas-batas istita'ah ini. Bahkan juga masalah-masalah kebijakan nasional kita langgar. Sudah berpuluh-puluh kali haji, ya karena punya kemampuan dan segala macam haji lagi. Ya. Jadi kita harus menjadi contoh, Pak. Saya 11 tahun saya jadi pejabat di Kementerian Agama. Tidak satu kali pun Kementerian Agama menghajikan saya, dan saya tidak pernah haji melalui Kementerian Agama. Karena bagi saya, jamaah kita terlalu banyak yang ingin, saya sudah haji kok, kecuali kalau undangan Saudi Arabia itu kan lain. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga hal lain yang perlu saya juga jawab pada kesempatan ini, Ibu, Pak, misalnya di embarkasi haji antara di Ambon ya Pak ya. Nah, ini menjadi catatan kami, ya. Apa yang sudah baik pada pelaksanaan haji yang lalu, kita akan pertahankan, kalau perlu ditingkatkan. Tapi apa yang menjadi masalah itu tidak bisa ditoleransi. Nah, kemudian juga alur keberangkatan menjadi catatan kami Pak Dirjen ya, Pak Kepala Pak. Kemudian teman dari Ibu Asin dari PKB ya, BPKH memberikan manfaat sebesar-besarnya, betul Pak. Jadi kami juga diskusi dengan BPKH. Tidak pernah ada undangan BPKH yang saya tidak hadir, karena saya ingin beri masukan juga kepada kawan-kawan kita, pengelola BPKH ini, termasuk di Mekah juga. Mohon maaf kalau ada BPKH di sini. Ya, saya bukan pebisnis, tetapi dana yang sebesar ini sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan, tapi itu wilayah lain. Misalnya saya tanya keuntungan Anda selama satu periode haji di Mekah kemarin, ya disebut angka sekian. Jadi saya pikir apa nggak bisa menjadi 5 kali lipat dari itu dengan modal seperti ini. Jadi saya kira juga sambil jalan bukan hanya memperbaiki haji, tetapi bagaimana caranya BPKH ini mengintensifkan dengan cara-cara yang halal, mengefektifkan penggunaan dana besar itu. Kita di Malaysia kan misalnya lembaga tabung haji itu banyak sekali kreasi-kreasinya. Lalu kemudian anggaran operasional tanwil Pak untuk memperhitungkan bulan suci Ramadan. Saya kira nanti juga ini penyuluhan ibadah haji sekarang ini sangat mudah Bapak Ibu. Sekarang di handphone ini pun juga lebih detail, lebih jelas daripada pencerama-pencerama pembimbing haji itu. Ini sudah lengkap dengan gambarnya. Jadi kami Pak ke depan nanti insya Allah tentu bekerjasama dengan BPH. Kita akan ada model BPK tanpa harus ada anggaran. Ya, biarlah anggaran itu nanti untuk menjadi faktor penghemat ya. Tapi mohon maaf kami belum bisa lakukan sekarang, kan ini baru 1 bulan lebih kami di sini Bu. Kemudian juga istita'ah fisik, catatan kami Pak, konsumsi di Mina ya. Kemudian zona Jatim kami catat di sini, insya Allah jangan sampai catatan ini hilang. Tanazul Bapak Ibu, catatan buat kami juga. Iya. Nah, untuk Pak Askrin Pak siapa Pak? Iya. Nah ini betul Pak, bagaimana caranya untuk mencari faktor pengurang, jadi mengiringkan dengan perpendekan waktu. Kami insya Allah mungkin tahun depan kita akan melakukan simulasi-simulasi dengan kerjasama dengan Saudi Arabia tentunya, karena ini kan faktornya bukan hanya Indonesia ya, tapi faktornya juga di Saudi Arabia, bukan negara kita. Tapi saya yakin melalui lobby-lobby kita, apalagi Menteri Haji sekarang ini kan bekas
lama menjadi Menteri Kesehatan Bapak, lama juga Menteri Perdagangan, alumni Amerika. Jadi kami nyambung vocabnya. Dan kami bicara pada waktu itu, kata Pak Menlu, biasanya kan Pak Menteri Haji yang lalu-lalu itu hanya 15 menit. Nah ini kami lebih 1 jam barangkali bisa kan bicara tentang identitas umat Islam segala macam ya. Jadi ada persambungan rasa antara kami dengan beliau. Kemudian juga terlalu ya kami juga tadi saya sampaikan ya, jangan terlalu lama di sekitar Ka'bah yang hotelnya mahal. Kemudian juga aftur Pak, kami juga bicara kemarin, aftur itu bisa turun sekian digit tertentu kalau melalui lobi-lobi dengan Pertamina, dan Pak Wamen kami juga bersama kami dengan Pak Kaban kemarin Pak ya, ada angka-angka dan ada kehendak pemerintah juga untuk melobi agar aftur ini bisa ditekan, dan itu nanti akan berpengaruh kepada Garuda atau penerbangan lain. Kemudian juga tentu saja, nah ini saya harus buka di sini bahwa pemerintah akan berusaha setegas-tegasnya untuk tidak melakukan toleransi terhadap segala macam penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh siapapun di Tanah Suci dan di Indonesia. Kalau kita sepakat bahwa kita akan melakukan pengurangan dana ibadah haji, ONH haji, maka mari mulai dari diri kita sendiri masing-masing, siapapun, mari kita introspeksi, mari kita betul-betul lillahi ta'ala. Ya, saya ingat di bahasa pesantren, jangan pernah ada yang membisniskan urusan-urusan rukun Islam, itu akan terancam su'ul khatimah. Berbisnis dengan haji, banyak contoh justru su'ul khatimah Bapak Ibu. Apa kita akan memperoleh keuntungan dengan cara-cara seperti mereka yang, dan pada akhirnya ya kita punya pengalaman lah, berapa banyak orang yang membisniskan urusan-urusan rukun Islam itu tidak ridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kami juga akan pertegas mulai dari petugas-petugas kami nanti akan ke sana, kami memantau siapa yang akan bermain di wilayah-wilayah manapun juga di sana itu. Ini mohon izin kepada yang kami muliakan Komisi 8. Kemudian juga iya, asrama haji di Tangerang Bapak kami perhatikan. Ya, kemudian juga Adinda dari Ungu ya. Kami perhatikan, saya tidak jawab, tapi kemudian juga Ibu Amaniah ya, kami juga catat di sini. Pembanding, kami juga di Garuda kemarin ya, pembicaraan dengan direktur kami, bicara juga dengan pihak Lions, dengan Riyadh, ternyata Lion ini jauh lebih mahal daripada Garuda. Ya, sedangkan Garuda ya itu juga mungkin ya memang lebih di bawah daripada Riyadh. Ya, jadi kalau terlalu turun nanti jarak antara Riyadh dengan Saudi ya, Saudi dengan Garuda itu juga angka psikologisnya terlalu tinggi. Jadi kami juga mencoba untuk melobi apakah Saudi ini juga bisa bertoleransi dengan kenyataan ya bahwa Garuda sudah turun sekian, ya ikut juga turun. Jangan sampai nanti tetap pada patokannya seperti itu, akhirnya Garuda pun juga enggan untuk melakukan penyesuaian dengan apa yang kita harapkan. Tapi lagi-lagi ini sedang kita proses Pak, kami mohon waktu. Kemudian juga sebelum dilanjut Pak, kami perpanjang dulu. Oh iya Bapak. Sampai jam 13. Ya. Dipersingkat saja Pak Menteri. Terima kasih Pak, saya juga mohon diingatkan kami rapat kami dengan Bappenas setelah ini. Ya, komponen-komponen detail-detail di hotel itu Pak, kami memang saya kira tahun lalu juga teman-teman berusaha untuk menutupi semuanya, tetapi ini jumlahnya sangat besar gitu ya. Ada saja mungkin bisa ditemukan, tapi yang penting buat kita ke depan ini bagaimana mengeliminir kekurangan-kekurangan mikro yang dihadapi, yang dialami oleh jamaah kita, insya Allah. Kemudian bendera merah putihnya dicopot dan Garudanya pun juga itu menjadi catatan kami. Kemudian ya, saya bagian terakhir saja saya akan masuk ke mengenai penurunan ini Bapak. Ya, antara lain, nah kalau kita lihat angka-angka yang disampaikan di sini ya, memang BP-nya itu 65, sekian, ya.
panjarnya apa namanya itu istilahnya. Setoran haji awal kan sudah ada 25 juta ya. 25 juta ditambah berarti kita harus nambah 40 juta sekian. Berarti memang selisihnya naik 9 juta ya. Nah, padahal persepsi masyarakat kita itu memang turun itu bukan berarti totalitas BP tambah BPIH, karena mereka kan tidak paham tentang itu ya. Nah, saya kira memang yang paling harus kita lakukan sekarang ada dua hal. Berusaha untuk melakukan penurunan memang secara signifikan melalui penghematan, pembersihan, segala macam calo-calo dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami bisa menyusun ulang angka-angka yang bisa lebih firm. Dan yang kedua juga, kalau memang sudah tidak bisa lagi ditekan sedemikian rupa, penjelasan kami kepada masyarakat. Masyarakat itu kan sebetulnya kalau diberikan penjelasan pada umumnya bisa mengerti. Ya. Persoalannya kalau kita tidak beri penjelasan, tiba-tiba seolah dipaksakan, itu misunderstanding antara pemerintah dengan masyarakat itu bisa terjadi. Nah, saya yakin kalau Komisi 8 dengan pemerintah kompak Pak dalam memberikan bahasa yang sama kepada masyarakat kita apalagi ibadah ini Pak, itu saya kira understandingnya itu pasti bisa kok. Orang kan juga tahu bahwa harga-harga di pasar kebutuhan sehari-hari pun juga pada naik. Ya, jadi yang penting penjelasan kita kepada masyarakat. Nah, mungkin Pak Wamen Pak akan memberikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Wamen ada lagi? Nambah dikit ya. Oh ya, silakan. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya muliakan. Memang menjadi kontradiksi ya antara statement dengan ajuan. Pertama, itu kan bisa selesai ketika komponennya kita pertahankan 60-40. Karena perubahan 60-40 ke 7-30 ini nggak diatur oleh undang-undang. Jadi saya kira kita sepakati nanti 60-40, berarti sudah ada penurunan 20.000. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kontradiksi Ketua dan seluruh anggota Komisi 8 antara keinginan kita memperpendek antrean dengan kondisi eksekusi keuangan BPKH. Saya baru belajar ini. Karena saya di Kementerian Agama pun baru sekali gajian. Jadi nggak paham kali, tapi saya belajar gitu. Ternyata seperti tahun lalu misalnya, itu uang kita haji itu sekitar 166 triliun. Nilai manfaatnya itu 10,9 triliun. Itu 7 triliunnya itu dipakai untuk jemaah yang berangkat 241.000 orang. Jadi cuma 3,9 triliun itu dibagi rata untuk 5 juta orang yang menunggu. Artinya apa? Lebih banyak terpakai untuk yang berangkat ketimbang disiapkan untuk cadangan yang belum berangkat, yang 5 juta itu. Apa artinya Ketua dan anggota sekalian? Kalau kemudian di belakang nggak banyak yang nambah daftar, ini sustain haji itu berhenti. Sustain haji itu berhenti. Apalagi di 2027, itu pembayaran haji 2 kali. Bang Bidin, coba bisa Bang bayangkan itu. Berarti cadangan kita untuk memberangkatkan haji di 2028 itu bisa minus kalau nggak banyak orang yang mendaftar untuk berangkat haji. Artinya kalau tidak bertambah panjang antrean hajinya. Itu tadi yang terjadi, jual tanah, pokoknya diprovokasi lalu masuk surga lu haji. Lu mau mati masuk surga lu haji. Nggak ada lagi cerita istato'ah. Jadi sistem ini yang menurut saya kemarin dievaluasi oleh MUI. Jadi MUI tidak mengharamkan semua nilai manfaat, tapi mengevaluasi penggunaan nilai manfaat. Kalau seperti ini terus, itu jemaah haji yang di belakang itu bisa kacau. Jadi saya hampir bisa memastikan, kalau tidak ada evaluasi sistem penggunaan keuangan BPKH terhadap pemberangkatan haji, ini daftar antrian kita bisa mencapai 100 tahun dalam rangka mempertahankan sustainable haji saja. Gitu loh. Nah, ini mesti ada
kajian yang mendalam menurut saya dari kita bagaimana cara penggunaan keuangan BPKH dalam pemberangkatan jemaah haji kita ke depan. Itu satu pendekatan. Kemudian saya dengan beberapa orang yang paham tentang haji malah sudah membuat kajian sederhana rasionalisasi BPIH 2025. Bahkan bisa mencapai 87 juta. Nanti saya serahkan kepada pimpinan. Artinya untuk menjadi guidance bagi kita membahas penurunan ongkos haji tahun 2025 ini. Ya, karena ini masih bisa kita dalami lagi menurut saya, masih banyak unsur-unsur yang masih bisa kita tekan. Di Armusna misalnya, itu kan bukan rahasia lagi, itu masih bisa turun itu sampai 16 ya, 16 sekian, nggak usah sampai 17. Karena ada sesuatu yang kemarin terbuka, tapi nggak cocok saya sampaikan di rapat ini. Yang itu kemudian bisa menjadi faktor penurunan biaya haji. Kemudian ada upaya dari Bapak Presiden kita untuk meminta kepada Pertamina menurunkan keuntungan aftur khusus untuk pemberangkatan haji. Dan ini kemudian berkaitan dengan Garuda, yang juga karena itu bisa menurunkan ongkos haji. Jadi ini memang belum didiskusikan karena ingin menjadi sukses bersama dengan DPR. Kalau dari awal kita sudah kasih turun, kayaknya DPR tinggal amin saja. Kita kan nggak enak juga itu. Kita maunya sama-sama top ini antara pemerintah dengan DPR. Jadi turunnya 20.000 dulu. Karena kami yakin di sini bisa turun sampai 11 juta gitu loh. Nah, tapi di luar nanti kan yang dengar yang top itu bukan hanya Menteri Agamanya, tapi juga Komisi 8. Itu aja maksudnya Ketua. Itu aja. Jadi jangan dulu bilang sama masyarakat kontradiksi, statement turun, tapi ajuan naik. Enggak. Kita mau top sama-sama, itu aja Ketua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, iya. Iya. Mungkin dari BPH Pak ada yang ditambahkan. Dari Kepala Badan, silakan. Saya kira sudah cukup panjang lebar tadi. Sudah jam 1 sehingga saya tidak perlu nambah lagi. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Wakil Menteri. Kelihatannya Pak Wakil Menteri ini masih kepingin sebetulnya duduk sebelah sini. Jadi kami ini tidak perlu lagi menyampaikan pandangan, evaluasi, hitung-hitungan Pak Menteri. Cukup diwakilkan kepada Wakil Menteri. Selesai. Bahkan Wakil Menteri akan menyerahkan, menurut saya agak ekstrim juga, 87 juta. Luar biasa. Ini ya sudah kita nobatkan nanti perwakilan DPR di Kementerian Agama. Mengenai pemakaian nilai manfaat tentu butuh diskusi panjang. Tadi ada statement dari Pak Menteri, sebenarnya kita masih punya hitung-hitungan berkemampuan meningkatkan nilai manfaat. Dengan uang 170 triliun itu, dengan yang dikelola seperti dikelola BPKH sekarang, kita menganggap itu masih jauh dari kemampuan untuk meningkatkan nilai manfaat. Banyak hal yang bisa masih ditingkatkan. Bahkan kami ini menyampaikan ke BPKH, kami ini aja yang setengah-setengah ustadz aja punya kemampuan hitung-hitungan meningkatkan itu lebih dari situ. Padahal mereka punya titel 2 dari depan, 3 dari belakang, tentang ekonomi. Bisanya seperti itu. Lah, kalau uang BPKH ini banjir, berlipat-lipat, tidak ada masalah. 70 nilai manfaat, 30 BP. Kalau uangnya banyak. Tapi kalau dikhawatirkan akan kolap, ya harus kita balik. 70 beban jamaah, 30 nilai manfaat. Nah, persoalannya besok kita tanya nih, BPKH ini mampu nggak? Katanya mampu kalau dikasih pasal-pasal. Kita kasih pasal. Lah, kalau kita kasih pasal nggak bisa juga. Nanti kita lapor sama Pak Daniel lah. Nah, tentu kita akan berhitung. Dari tahun ke tahun kita berhitung juga bahwa pemakaian nilai manfaat ini tidak akan menggerus dan membahayakan keberlanjutan keuangan haji.
DPR juga tidak ceroboh. Sekalipun butuh nama, butuh terpilih pada saat-saat mau pemilihan, kami tetap menghitung itu. Nah, karena itu dari mana nanti kita akan membuat kesimpulan tentang besaran biaya kita dalam penyelenggaraan ibadah haji, baik BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, maupun BIP, biaya perjalanan ibadah haji, yang dulu kita sebut dengan ONH-nya itu. Nah, prinsip awalnya adalah pelayanan terbaik. Itu prinsip awal. Karena itu amanat undang-undang, kalau mengenai harga itu tergantung situasi. Tadi kalau Pak Menteri menyebutkan di sana pajaknya naik, harga-harga komponen di negara orang naik, kan nggak mungkin kita turunkan. Terkecuali dalam hitungan kita sebetulnya bisa turun. Itu tentu nanti kami akan mencoba bersama pemerintah. Mengenai statement tadi, saya kira nanti kita dijelaskan di lapangan. Tentu setelah selesai ini, saya berkeyakinan media akan mengejar kita semua. Pak Menteri akan dikejar, Kepala Badan akan dikejar, maupun para wakil-wakilnya, bahkan para dirjen. Tentu kami para anggota juga akan dikejar oleh media tentang pembahasan kita hari ini. Karena ini sesuatu yang betul-betul ditunggu. Mengenai istitoah, tentu ya ini ada hukumnya, ada syaratnya. Tapi bagi jamaah haji kita, Pak Menteri, mendaftar masih kaya dan kuat. Tapi begitu saatnya tiba, dia sudah tua. Terus kita vonis dia tidak boleh berangkat. Ini ada pertimbangan lain saya kira. Jadi tidak bisa serta-merta kita menyebutkan Anda tidak bisa berangkat. Itu rasa-rasanya kita juga zolim. Kecuali dia mendaftar hari ini, 2 tahun kemudian bisa berangkat, dia sakit, itu boleh. Tapi ini menunggu lama, Pak. Mendaftar itu sehat, kaya. Tiba saatnya sudah kurang sehat. Kita tunggu tahun depan supaya dia sehat. Ternyata nggak sehat, semakin sakit. Tunggu lagi tahun depannya semakin sakit. Nah, karena itu harus kita cari cara lain. Merawat kesehatan orang yang mau berangkat, rentang waktunya nanti kita tanya dokter, merawat ini berapa lama durasinya supaya mereka dalam keadaan sehat pada saat dites kesehatannya. Nah, kalau sekarang kita nggak pernah merawat, mereka sudah jamaah nih mau berangkat, tiba-tiba besok mau berangkat, kita tes kesehatannya, Anda nggak boleh berangkat. Itu zolim dengan rasa-rasanya kita. Tapi kalau sudah kita rawat dalam rangka 6 bulan sebelum berangkat, dokter berkunjung, dirawat nih semua, besok berangkat tidak bisa, saya kira itu adil bagi para jamaah yang sudah tua. Nih pertimbangan-pertimbangan seperti itu tentu menjadi bagian dari pembahasan kita. Kami menerima ini di lapangan. Jamaah di dapil kami ya seperti itu. Nah, kalau kita sebutkan dia menunggu dia sehat, nggak mungkin tambah tahun umur tambah sakit, Pak. Nah, ini bagaimana kita menjelaskan ini kepada masyarakat, tidak merasa terzolimi, tapi ketentuan bisa berlaku. Saya kira ini nanti yang akan menjadi kesimpulan kita. Karena itu kita masuk ke draft kesimpulan. Rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025, Senin 30 Desember 2024. Pada rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia dengan agenda pembicaraan pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPIH, dan pembentukan panitia kerja Panja BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Ini sudah dikasih ke Menteri. Mitra sudah dikasih. Sambil cetakan, sambil ikut di layar. 1. Komisi 8 DPR RI telah mendapat penjelasan dari Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia mengenai A. Kuota haji sebanyak 221.000 jamaah terdiri dari 1. Reguler murni sebanyak 201.063 jamaah. 2. Petugas haji daerah
PHD sebanyak 1.572 jamaah. 3. Pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU sebanyak 685 pembimbing. B. Jamaah haji khusus sebanyak 17.680 jamaah. Ini disebutkan sebagaimana ketentuan undang-undang ya, 8%. Disempurnakan sebagaimana ketentuan undang-undang. 2. Komisi 8 DPR RI telah mendapat penjelasan dari Menteri Agama dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia terkait A. BP, biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk jamaah haji reguler tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi sebesar 93.389.684,99 rupiah. Dengan komposisi BP, biaya perjalanan ibadah haji sebesar 60 yang mana? Usulan. Ini usulan pemerintah. Enggak, ini tulisannya yang salah. 65 juta mestinya. 65.372.779,49 atau 70% dari, bukan dari nilai manfaat. Ini dari BPIH. Kok dari nilai manfaat? Ya. 28.016.095 rupiah atau 30% nilai manfaat. Ini BP. BP, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Biaya perjalanan. BP itu biaya perjalanan. BPIH biaya penyelenggaraan. Ini kalimatnya gimana sih? 70% dari BPIH. Dan nilai manfaat sebesar 30% dari BPIH. B. Pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi yang bersumber dari nilai manfaat sebesar 9.490.138.000 rupiah. Tahun lalu juga hampir mirip-mirip yang sama ini, tapi tidak jadi dipakai. Nggak jadi dipakai ini di tahun lalu. 3. Komisi 8 DPR RI dapat menyetujui penggunaan uang muka untuk membayar pemesanan zona first serve tenda di Mina sebesar 159.250.390 real untuk 203.320 jamaah dengan harga rata-rata tenda per jamaah sebesar 783,25 SAR. 4. Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama Republik Indonesia bersepakat membentuk panja tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi dengan melibatkan Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia dan secepatnya akan memulai pembahasan asumsi dasar dan komponen BPIH secara intensif dan detail. Dari DPR atau dari pemerintah? DPR, oke silakan. Dari DPR dulu ya, silakan. Poin 2. Komisi 8 DPR telah mendapat penjelasan dari Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggaraan Haji RI terkait usulan. Ya. Terkait usulan titik 2 terkait usulan. Ya, oke. Kemudian nanti minta klarifikasi kepada pemerintah. Poin 3 berkaitan dengan membayar pemesanan zona itu. Apakah hanya tenda di Mina
Atau ada yang lain? Di tenda Al-Musna yang di Arafah. Nah, ini saya minta klarifikasi itu. Apa hanya di Mina saja atau Al-Musna? Kalau karena di pengantarnya Pak Menteri itu disebut Mina. Ya. Sementara kita ini akan memakai zona penempatan jamaah itu ada di Arafah, ada di Musdalifah, ada di Mina. Ya, berarti yang dimaksud Al-Musna kan? Itu pertanyaan Pak Abidin di situ. Ya, silakan diganti kalau gitu. Ya. Nah, itu kan meliputi tadi kan Al-Tuna, Arafah, kemudian Mina ya. Ya. Ya, oke. Ya, saya ini klarifikasi saya cuma itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Ya. Yang lain masih adakah? Ada tadi satu catatan. Masih ada yang lain? Saya ada catatan dari Pak Abidin Fikri. Catatan saya itu boleh Pak Dirjen, boleh. Karena Pak Dirjen yang paling paham ini. Untuk izin Pak Pimpinan, yang tadi izin untuk mengeluarkan uang itu disebut dari BPKH-nya Pak. Yang nomor 3, poin 3 ya. Jadi 159 juta real, ya, biar dapat menyetujui penggunaan uang muka dari BPKH bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Masih ada? Pimpinan? Ya. Dari mana nih? Uang untuk tadi Panjar itu memang ada dalam pagu di Kementerian di Dirjen. Ada dalam pagu anggarannya, Pak, untuk uang muka. izin Pak, kalau itu dananya dari BPIH, BPIH yang disepakati oleh DPR bersama kita, jadi bukan dari APBN. Nah, karena biasanya untuk mencairkan itu harus disepakati dari dahulu, sementara ini ada pembayaran yang harus didahulukan, kami mohon uang muka. Terima kasih. Masih ada yang lain? Cukup? Pak Menteri, cukup ya? Baik. Karena kesimpulan sudah kelar, sebelum kita tutup, izin Pak Menteri, Kepala Badan, setelah kita menutup acara raker ini, saya meminta kepada kita semua setelah Pak Menteri, Kepala Badan meninggalkan ruangan, kita lanjut rapat, pembentukan panja, dan penetapan jadwal pembahasan, dan kita setelah itu baru selesai. Kalau sudah bubar nanti agak rumit, jadi kita langsung aja, langsung kita rapat panja nanti mengenai waktu. Dari Menteri Agama tentu nanti akan dipimpin oleh Dirjen PHU, ya beserta jajaran Dirjen. Kemudian dari Kepala Badan nanti siapa yang akan? Oke. Karena itu sebelum kita tutup kami persilakan dari Menteri Agama untuk kata penutup. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rapat yang kita nantikan pada hari ini akhirnya sudah kita selesaikan dan kami tentu sangat lega. Berarti besok bahkan hari ini kita bisa beroperasi Pak, dengan disetujuinya untuk membayarkan Panjar pada booking tempat ya di Arafah, Mina, Musdalifah itu, maka kami legahnya karena
tentu kami bisa mematok tempat itu untuk tidak lagi ditawar atau diambil alih oleh negara-negara yang lain. Tentu tugas-tugas berikutnya adalah kita akan selesaikan di rapat panja yang akan datang. Dan sekali lagi juga terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang hadir menyertai kami. Alhamdulillah rapat berlangsung dengan baik. Rekan-rekan wartawan semuanya, terima kasih atas pengertian dan kesabarannya. Dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan, silakan. Terima kasih karena kita belum memiliki eselon 1, jadi untuk panja nanti yang dari kami diwakili dari Pak Slamet nanti. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih. Para pimpinan dan para anggota, para mitra Menteri Agama seluruh jajaran, Kepala Badan beserta jajaran, terima kasih. Kesimpulan sebagaimana yang kita sepakati tadi segera akan kita tanda tangani, dan rapat kerja pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH dan pembentukan panitia kerja BPIH tahun 1496 Hijriah 2025 Masehi, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.